Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazra Tunisa, NPM 2310613. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum tata negara. Dapat didefinisikan bahwa hukum tata negara adalah sebuah aturan yang bersangkutan dengan berbagai tindakan suatu negara. Indonesia bukan satu-satunya negara dengan sistem tersebut. Di antaranya diistilahkan juga dalam bahasa Inggris atau disebut dengan constitutional law. Sementara itu, di negara Belanda penyebutannya sebagai staatsrecht. Ketiganya berbeda dari sisi penyebutan saja, namun dalam definisinya tetap sama dengan tujuan hampir sama. Meskipun dapat diartikan dalam inti serupa, namun definisi para ahli ada banyak sekali. Kami akan merangkum definisi dari beberapa ahli di berbagai negara agar penjelasannya lebih detail. Anda mungkin sudah mempelajarinya di bangku sekolah, namun tidak ada salahnya kami ingatkan kembali melalui penjelasan hukum sebuah negara berikut ini. Pengertian hukum tata negara dari beberapa ahli sedunia. Untuk memahami materi hukum tata negara secara lebih jauh, Anda bisa menyimak beberapa pengertian dari para ahli yang saya jelaskan. Yang pertama, yaitu ada Scholten. Menurut Scholten, definisi hukum tata negara adalah suatu aturan yang mengatur organisasi dalam negara. Ruang lingkupnya berupa seluruh organ negara, hak serta kewajiban, hubungan, serta tugas masing-masing dalam melaksanakan tugas kenegaraannya. Yang kedua, yaitu ada Wade and Phillips. Definisinya adalah aturan yang melekat pada alat perlengkapan negeri. Aturan tersebut juga meliputi tugas serta hubungan antara alat perlengkapan negara tersebut. Pengertian itu terangkum dalam sebuah buku berjudul yaitu Constitutional Law yang terbit pada tahun 1936. Yang ketiga yaitu ada Kusmandi Pujosewojo. Sebagai tokoh dalam negeri, pengertian beliau adalah aturan terhadap tata negara kerajaan maupun pemerintah. Hukumnya menunjukkan atasan maupun bawahan serta adanya hierarki atau tingkatan tertentu. Selanjutnya, definisi hukum tata negara menurut Kusmandi juga menyinggung wilayah hukum masyarakat tersebut. Nantinya akan menunjukkan perlengkapan masyarakat tersebut. Yang keempat, yaitu ada McIver. McIver membedakan negara dengan masyarakat. Ia mendefinisikannya sebagai sebuah organisasi. Adapun HTN yang didefinisikan oleh beliau menyangkut urusan organisasi dalam masyarakat tersebut. Yang kelima, Van der Voon. Van der Voon juga mendefinisikannya sebagai aturan dalam berbagai badan sesuai kepentingannya masing-masing. Aturan tersebut berkaitan dengan wewenang dan hubungan antar badan dengan individu dalam suatu negeri. Tujuan dari dibentuknya suatu hukum tata negara adalah organisasi besar di mana di dalamnya ada pemerintah dan juga rakyat. Di antara keduanya ada kekuasaan yang mengatur operasional satu negeri. Pembentukan HTN juga tidak sembarangan, melainkan dilandasi oleh berbagai tujuan hukum tata negara berikut ini. 1. Menjatahkan berbagai pengertian dari Undang-Undang Dasar 1945 setelah melalui proses amandemen. 2. Memberikan pemahaman dan kesadaran bagi Undang-Undang Dasar 1945 ke seluruh masyarakat Indonesia terkait hak serta kewajiban selaku subjektif HTN sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, memberikan bantuan pemahaman kepada
para pemula dalam meresapi ruang lingkup pengetahuan terkait hukum tata negara sebuah negara yang tepat. Yang keempat, membuat seluruh masyarakat Indonesia akrab dengan teori dan implementasi HTN di Indonesia. Yang kelima, mendukung berbagai studi ilmiah yang bisa saja dikembangkan terus-menerus terkait hukum tata negara. Terus, ada asas-asas yang digunakan dalam hukum tata negara sebagai landasan yang mengatur hajat hidup banyak orang dan urusan. Hukum tata negara didasari oleh beberapa hal, di antaranya 1. Asas Pancasila. Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi dalam hal ini, di mana pembentukan UUD sendiri harus senada dengan kelima butir Pancasila. Berdasarkan kelima sila, nilai-nilai terkandung secara garis besar meliputi 1. Asas ketuhanan yang Maha Esa, 2. Asas pri kemanusiaan, dan 3. Asas kebangsaan, 4. Asas kedaulatan rakyat, 5. Asas keadilan. Kelimanya harus termaksud dalam perancangan hukum tata negara di Indonesia. Yang kedua, asas kedaulatan rakyat. Pada dasarnya, kekuasaan tertinggi di dalam negeri ada pada tangan rakyat. Namun, dalam pelaksanaannya diwakilkan oleh MPR. MPR sendiri membagikan tugas lagi kepada badan-badan di bawahnya, di mana semua harus patuh pada ketetapan hukum ini. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.